Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat, bulan masih ada di Aries, jadi sore harinya ini hari Minggu ya, jadi sore harinya kayaknya kita lebih mencoba untuk relax ya, karena ketika bulan masuk ke Taurus itu suasananya lebih membuat kita ingin mencari ketenangan ya, mungkin bersantai sama keluarga atau sendiri nggak jadi masalah, sambil minum minuman kesukaan kita, atau kita menyantap makan malam yang kita sudah pernah inginkan sejak lama, akhirnya kejadian juga. Tetapi sebelum sampai itu ada perasaan yang tidak nyaman sebenarnya sampai siang hari ya, sampai siang hari terutama sampai sore gitu ya, ada perasaan nggak nyaman. Pertama karena memang dia square dengan Mars, Venus, Pluto ini, dan itu kan energinya berat ya. Jadi karena ini kan udah lama juga trio ini atau konstelasi istilahnya ya, stellar, ada emosi yang berat yang sudah menjadi konflik sejak lama, dan hari ini kayaknya kita mau nggak mau harus peduli gitu. Jadi kadang-kadang kan ada masalah yang so what gitu kan, apalagi buat kebanyakan dari kita yang mungkin yang mendengarkan ini, kalau kita nggak bisa melakukan sesuatu terhadap hal tersebut, ya kita mau apa? Apakah kita mau tenggelam dalam kesedihan, atau kita bisa mencari hal positif dari sini sementara belum ada yang bisa kita lakukan gitu kan? Tapi somehow topik ini kayak datang dan membuat hati kita kayak kecubit gitu ya. Bulan ketemu dengan atau conjunction dengan Aries. Jadi kayak somehow kayak kita membanding-bandingkan diri kita dengan kenapa sih orang bisa gampang aja, kenapa sih aku yang harus susah sendiri, kenapa sih gitu. Jadi kayak yang udah tahu pertanyaannya itu adalah pertanyaan retoris gitu, nggak akan ada yang bisa jawab, tapi pertanyaan itu kayak muter terus di kepala kita. Kenapa ya? Kok dia udah enak banget, terus dia segala macam hal yang keberuntungannya dia kita lihat sebagai hal yang membuat kita sakit hati. Mudah-mudahan tidak terjadi, sungguh. Tapi saya mengatakan hal tersebut karena bulan ketemu dengan Aries. Kemungkinan energi itu akan datang kepada kita, dan mudah-mudahan tidak. Kalaupun datang, itu jumlahnya bisa kecil ketika kita sudah langsung mampu mengendalikan diri. No, semua orang beda. Dan kenyataannya juga kalau kita mau melihat nih ya, karena perasaan itu nggak bisa dihindari ya, karena tidak bisa dihindari, dan semua manusia merasakan hal tersebut. Saya juga termasuk hal yang begitu. Kenapa sih kok saya nggak beruntung dalam hal ini? Kenapa? Tapi kemudian saya lupa. Oh, kalau di bidang lain saya sangat beruntung, orang boro-boro gitu ya. Saya punya ini 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi itu kan ketika saya udah berusaha untuk keluar dari situasi di mana saya ngiri sebenarnya. Saya ngiri, tapi somehow saya tahu ngiri itu nggak bagus, nggak ada gunanya buat saya. Tapi somehow pikiran itu datang. Nah, ketika pikiran itu datang, saya kemudian mencoba untuk melihat, karena ini fokusnya kan ke iotnya, kan bulan ikut di dalam iot, ujung panahnya di South Node. Jadi yang kita bisa lakukan pada saat ini adalah jangan mengeluh untuk sesuatu yang kamu inginkan dan kamu tidak dapat. Lihat ke belakang. Seberapa banyak keberuntungan yang sudah kau dapatkan? Apakah orang yang kamu iriin itu punya hal tersebut? Barangkali kepala kita masih terus tapi gini tapi gitu, enggak. Kembalikan lagi. Intinya adalah kita paham bahwa energi ini ada di kita karena memang ini waktunya kita untuk berpikir secara, kita diberikan kesempatan untuk memahami betapa orang tuh kalau ngiri banget itu ya kayak gini rasanya, supaya kita tahu, supaya kita nggak sembarangan ngomong
kamu gitu aja ngiri sih. Enggak, jadi kayak supaya kita juga tahu bahwa orang punya masalah yang bolak-balik ketemu itu lagi, itu memang benar-benar real. Sehingga kita punya empati, kita tahu. Cuman kelebihannya atau bedanya dengan kita adalah ketika kita mengalami hal tersebut, kita tahu caranya mengelola perasaan tersebut supaya kita selalu mampu kembali menemukan kebahagiaan. Itu yang paling penting pada hari ini. Dan ketika malam harinya, ketika kita sudah mampu keluar dari perasaan yang luar biasa bundet, bikin panas hati, itu kayak kita menghadiahi kita sendiri dengan sesuatu yang membuat kita nyaman. Ya kayak gitu. Tapi misalnya, saya mau minum minuman yang paling saya suka. Dulu saya punya cara untuk menghadiahi saya, ya, minuman kopi yang manis, yang sekarang sudah enggak karena terlalu manis. Tapi anyway, saya punya sesuatu yang membuat saya happy. Minum es krim, makan es krim, kayak gitu. Saya tahu bahwa sekarang ya itu nggak terlalu sehat, tapi kadang-kadang kita melakukan hal tersebut. Toh kita nggak terlalu sering, dan kalau itu melakukannya dengan moderation ya, kita nggak selalu berlebihan, dan kondisi bahwa saya mencari kenikmatan itu bukan sesuatu yang menjadi kebiasaan yang selalu saya lakukan sehingga menjadi adiksi, atau kalau saya nggak dapat kayak saya craving banget, nggak. Tetapi kadang-kadang kita perlu untuk memberikan tersebut ya, kayak istilahnya mengelus pundak kita sendiri dan memberi kita hadiah karena kita sudah mampu keluar dari situasi yang paling sukar. Dengki itu luar biasa, energinya sangat nyedot masuk ke dalam lubang hitam, kita nggak bisa keluar dari situ. Itu luar biasa. Kalau sampai kita mampu keluar dari situ, itu adalah, ya itu tadi, satu hal yang perlu kita syukuri. Terima kasih saya bisa diselamatkan dari situasi yang begitu menyedot energi gitu ya. Wow, berat sekali ya bacaan hari ini ya. Kita mulai dengan ruminya, satu kartu setelah diacak. Divine Mother Manifest. This is so beautiful. Lihat warnanya, ungu, cerah, kuning, hijau. Kuning itu kebahagiaan, ungu itu divine, hijau itu sesuatu yang bisa ditumbuh kembangkan, terus dikembangkan menjadi lebih bermanfaat. Ada penggambaran rumah, dan yang di tengah tuh di hatinya dia ada cahaya. So beautiful. Dan ini penggambarannya juga perempuan yang cantik sekali. Oh, you living in the world of 6 direction, accept the gloom and accept the bliss. For those seeds buried in the ground will one day grow into fruitful orchards. Iya. Jadi kita akan hidup yang 6 direction, itu istilahnya dari Rumi untuk menyatakan kita hidup di dunia yang penuh dengan logika. Terima situasi yang membuat kita bersedih, tetapi juga yang membuat kita super bahagia, the bliss. Karena benih yang tertanam di tanah itu satu hari akan menjadi bunga anggrek yang berbuah, fruitful, berguna. So beautiful, no? Jadi mungkin ya gabungan antara dua itu, ketika kita mampu mengkoneksikan, menghubungkan antara hal yang membuat kita sedih tetapi juga sesuatu yang kita bisa syukuri. Iya, jadi kalau menurut saya gambar tikusnya ini siang hari kita terima kondisi bahwa kita nggak sempurna, kita manusia, tetapi kita adalah makhluk yang mampu keluar dari situasi yang tidak menguntungkan, karena memang manusia begitu. Caranya adalah dengan berkomunikasi dan menjadi kuat nanti. Komunikasi seperti apa? Buat beberapa memang komunikasi itu hanya terjadi antara dua orang, tetapi saya mengajak teman-teman untuk lebih sering lagi melakukan dialog di dalam diri kita sendiri. Membaca astrologi atau
mendengarkan orang membaca apapun pakai kartu apapun, kan belum tentu resonate sama kita, tetapi kayak kita belajar untuk merefleksikan diri. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Semakin terbiasa kita menggunakan tools itu, kadang-kadang kita nggak perlu tools itu, kita udah mampu untuk berdialog dengan diri kita sendiri. Jadi 3 kartu di sini, yang jumping, balance, work, rest, and play, yellow rose. It's important for you to have fun along with fulfilling your responsibility. Ya, balance di sini. New beginnings, Banksia. Take this as an opportunity to rise from the ashes stronger and more determined. Jadi kalau menurut saya memang kita tuh diajak untuk menjadi lebih kuat. Dan ada situasi di mana menjadi debu, the ashes, ya. Rise from the ashes, muncul dari debu menjadi lebih kuat dan stronger. Jadi 2 energi itu terasa sekali. Past life healing, forget me not. This situation has been triggering by one of your past lives. Heal the past and you bring healing into the present. Saya jarang bicara tentang past life karena itu juga bukan sesuatu yang saya ketahui. Tetapi saya juga pernah dengar bahwa ada beberapa kendala dalam kehidupan kita itu bolak-balik kita temui, ya entah di kehidupan ini atau kehidupan sebelumnya, atau kita nggak bicara tentang kehidupan sebelumnya, tetapi kita menghadapi satu kendala dan kesandung-sandung. Seberapapun kita berusaha untuk keluar dari situasi, bolak-balik kesandung lagi. Jadi misalnya ada orang yang bolak-balik punya masalah percintaan. Udah di situasi yang kayaknya sempurna, kenapa mengingkari? Atau entah kenapa selalu memilih orang yang tanda petik salah, bolak-balik. Kayak ada hutang mungkin kita harus belajar tentang mencintai diri sendiri, baru kita mampu menemukan pasangan yang cocok. Something like that. Nggak harus itu. Termasuk misalnya kita kayak dikasih duit terus, tetapi somehow duit itu kayak gampang sekali keluar dari kita. Kenapa? Barangkali ada yang harus kita pelajari, bahwa kalau setiap kali kita pegang duit, seberapapun besarnya, kita harus mampu membagi dengan mereka yang membutuhkan, atau di mitra kita, yang kita selalu lupa untuk melakukan pembagian dengan adil. Atau sebenarnya kita sudah adil, tapi kita lupa untuk memberikan sejumlah yang kita dapat untuk mereka yang membutuhkan, orang miskin. Atau kita begitu mewah dengan kehidupan keluarga kita. Kita ternyata punya masa lalu ketika hidupnya belum terlalu teratur seperti ini, dan kita meninggalkan, katakanlah ada anak yang kita tidak ketahui sebelumnya, dan itu semua masih mengejar kita dalam kondisi kita hidup, kita masih berhutang. Kita memberikan jumlah dana untuk anak-anak kita yang kita ketahui, tetapi ada anak kita yang kita tidak ketahui karena kita menutup mata, menutup telinga bahwa mereka ada dan mereka juga membutuhkan kasih sayang kita. Sorry, dalam banget. Tapi itu rasanya itu yang muncul di sini, dan mudah-mudahan tidak terjadi di kita, tapi kayaknya informasi itu yang muncul bahwa ada sesuatu yang tumbuh dan kembang menjadi indah, tetapi somehow ada hal yang kita belum bisa penuhi. Oke. Iya, mungkin juga dengan orang tua kita. Somehow, apakah kita masih berhutang maaf kepada mereka? Anyway, look at this. Kartunya yang tegak cuman justice sebagai outcome. Anyway, situasinya adalah, iya, saya yakin ini ceritanya adalah ketika kita paham, kita pernah melakukan kesalahan. Somehow kita bisa keluar dari situasi berantakan tersebut di masa lalu ya.
dan kita udah enak-enakan di sana, hati kita tahu bahwa kesalahan itu belum selesai. Kita hanya berhasil keluar dari situasi tersebut, melarikan diri, dan kita aman. Karena kita mengikuti aturan yang bukan utamanya adalah kejujuran, tetapi kemewahan duniawi. Kemewahan duniawi itu tidak hanya harta, tetapi juga nama baik yang kita paksakan. Challenge-nya, iya, kalau menurut saya ini, karena antisosial, ada sesuatu di masa lalu yang dan kita takut untuk sendiri. Kita takut untuk kehilangan muka kita, dan kita tidak mengakui hal yang seharusnya hakiki menjadi bagian dari kita. Oh, berat banget ya. Ini advice-nya, ongoing struggle. Advice-nya adalah setback, ya. Setback artinya ya udah, memang kita kalau harus jatuh ya jatuh. Kalau kita harus kehilangan kontrol, tetapi kita tidak membohongi, tidak munafik, tidak menutupi sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban kita, baru bisa balance atau fair buat siapapun yang terkena dampak dari ketidakadilan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Tapi ini kayaknya saya yakin ini masa lalu. Masa lalu yang menghantui kita. Ini mudah-mudahan tidak terjadi, tapi ceritanya memang ini yang muncul ya. Death is not the end of you, only the end of your physical body. You go on forever. Jadi kita nggak bisa lari. Kalau kita lari dari situ dan kemudian waktu kita habis, kita mati, somehow kita tetap harus bayar. Kalau misalnya kita berpikir, ini saya ngomong hanya itu ya, berpikir tentang mengakhiri hidup kita karena kita tidak mampu menghadapi dengan berani, kita nggak lari kemana-mana, kita tetap harus ngadepin. Intinya itu, sehingga mungkin dijelaskan dengan kehidupan masa lalu yang kita masih punya utang, sekarang kita tetap harus bayar. Kalau kita tidak punya satu kerangka berpikir masa lalu itu akan diulang dalam kehidupan berikut, ya langsung straight ke heaven or hell, ya kita tetap harus bayar. Intinya tetap harus bayar. Kalau kita punya masalah yang kita nggak selesaikan, kita kabur, larinya tuh kabur dari tanggung jawab, ya tanggung jawabnya itu cepat atau lambat akan ngejar kita ketika kita masih bernapas, ataupun ketika kita sudah bernapas dengan baterai yang keberapa, kayak gitu. Oke, Wenita Indra Sari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.